Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 234, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tetapi Nathan Lewis pura-pura tidak melihatnya, dan terus berkata kepada Tuan Wade, makam kaisar ini berada di sebelah makam kekaisaran saat ini, dan berada di bawah bukit. Jika saya menebak dengan benar, bukit itu pasti menjadi segel mausolem kaisar. Petik 2. Pada saat ini, semua orang diledakkan. Tempat itu sekarang telah menjadi objek wisata, menerima banyak orang setiap hari. Jika ada seorang kaisar, mausolem di bawah sana kok bisa ditemukan. Dan Tuan Wade memandang Nathan Lewis dengan mata sedikit tertuju. Nathan Lewis, apa yang Anda katakan itu benar? Jika tidak ada apa-apa di sana, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan di sini hari ini akan membawa Anda bertanggung jawab atas apa yang saya katakan? Melihat ketenangan Nathan Lewis, Tuan Wade percaya pada kata-kata Nathan Lewis. Tetapi yang lain juga mulai goyah. Karena tidak ada yang cukup bodoh untuk menipu Tuan Wade pada kesempatan seperti itu, apalagi Nathan Lewis tidak bodoh. Tuan Wade, memang ada makam kuno di bawah bukit, tapi saya tidak tahu apakah itu makam kaisar atau bukan. Saya menemukannya beberapa waktu yang lalu. Ketika saya mencoba mencari tahu persis beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan anak ini, mengganggu saya untuk menggunakan susunan bintang 7 untuk menyelidiki. Kalau tidak saya akan melaporkannya ke atas. Pada saat ini, Brennwald berdiri dan berkata, makam kuno yang pertama kali ditemukan Brennwald, dia berencana untuk menggalinya secara diam-diam pada awalnya, tetapi dia tidak ingin dirusak oleh Nathan Lewis. Sekarang Nathan Lewis benar-benar menjual makam kuno itu untuk kebaikannya. Brennwald tidak senang di hatinya, jadi dia berdiri dan ingin mengambil pujian untuk dirinya. Ketika Brennwald mengatakan ini, semua orang benar-benar mempercayainya. Lagi pula, keluarga Wald mencari nafkah dengan mencari gua dan menjelajahi makam. Di bidang ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wald. Sekarang Brennwald mengatakan demikian, lalu makam kuno di tempat ini stabil. Tuan Wade melihat ke arah Brennwald, dan Tuan Wade tidak akan percaya apa yang dikatakan Brennwald untuk dilaporkan ke otoritas yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin keluarga bangsawan ini berbagi sumber daya yang begitu baik, tetapi Tuan Wade tidak mengambilnya. Oke, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya dengan pasti. Jika tempat ini adalah makam kaisar, Anda, Nathan Lewis, telah banyak berkontribusi. Setelah Tuan Wade selesai berbicara, dia berjalan keluar. Melihat Tuan Wade hendak pergi, semua orang bangkit dan melihatnya pergi. Falco Wetner mengambil Nathan Lewis dan buru-buru mengirim mereka dengan hormat. Nathan Lewis, kekuatan akan dihancurkan oleh angin hutan. Perlindungan orang lain hanya bisa sementara. Satu-satunya yang bisa melindungimu adalah dirimu sendiri. Sebelum masuk ke dalam mobil, Tuan Wade menepuk bahu Nathan Lewis dan berkata. Nathan Lewis mengerti kata-kata Tuan Wade dan sedikit mengangguk. Jika seseorang ingin bertahan hidup dalam masyarakat yang kejam ini, seseorang membutuhkan kekuatannya sendiri, dan mengandalkan perlindungan orang lain bukanlah solusi jangka panjang. Tuan Wade pergi, dan banyak orang juga pergi satu demi satu. Jika bukan karena Tuan Wade, pengadilan wali tidak akan memiliki kekuatan untuk mengundang mereka. Nathan Lewis, jangan mengira aku bisa mengampunimu jika kamu memiliki pendukung. Balas dendam ini tidak dapat didamaikan, tunggu saja aku. Kevin Jericho menatap Nathan Lewis dan menggertakkan giginya. Terserah, kata Nathan Lewis dengan acuh tak acuh. Ekspresi Nathan Lewis hampir membuat Kevin Jericho kesal sampai mati, tapi di sini, dia tidak berani menyerang Nathan Lewis. Lagi pula, Tuan Wade baru saja menjelaskan. Tuan Muda Jericho, ayo pergi. Setelah Yano Jericho menatap Nathan Lewis dengan dingin, dia menyuruh putranya pergi. Dia juga takut Kevin Jericho tidak tahan dan akan menyerang Nathan Lewis. Ayah, haruskah kita membiarkan Nathan Lewis pergi seperti ini? Setelah pergi, Kevin Jericho berkata dengan marah. Pak, tepat setelah Kevin Jericho selesai berbicara, Yano Jericho baru saja menamparnya. Kamu bajingan. Kamu baru saja hampir menghancurkan seluruh keluarga Jericho kita, apakah kamu tahu itu? Beraninya kamu menanyai Tuan Wade, tidakkah kamu melihat itu? Dia ada di depan Tuan Wade,
apakah kamu tidak berani omong kosong? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kevin Jericho menutupi wajahnya dengan ekspresi keluhan, kalau begitu lenganku akan patah sia-sia. Jangan khawatir, karena kita tidak bisa membunuh Nathan Lewis secara terbuka, maka kami akan diam-diam datang. Niat membunuh yang kuat muncul di mata Yano Jericho. Pada saat ini, Parker Omer dan Jared Roy keluar bersama di pintu paviliun penjaga. Setelah melihat Nathan Lewis, keduanya berhenti sejenak. Jelas mereka ingin mengatakan sesuatu kepada Nathan Lewis, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Nak, kamu mencuri pujian orang tua itu, dan kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Pada saat ini, Brandwald meraung marah pada Nathan Lewis. Awalnya, dialah yang pertama kali menemukan makam kuno, tetapi sekarang Nathan Lewis adalah orang pertama yang menceritakan kisah itu dan mengambil pujian. Bagaimana mungkin Brandwald tidak marah? Brandwald, jelaskan masalahnya dengan jelas. Melihat Brandwald bergegas mendekat, Parker Omer bertanya. Meskipun Brandwald dengan kasar mengatakan sesuatu pada pertemuan perayaan, jelas bahwa Tuan Wade tidak mempercayainya. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa Nathan Lewis harus diberi pujian. Pemimpin, saya menemukan makam kuno ini terlebih dahulu. Saya sedang menjelajahi makam ketika saya diserang oleh anak ini. Brandwald menjelaskan peristiwa hari itu secara mendetail, dan kemudian berkata dengan marah, hari ini dia mengumumkan lokasi makam kuno ini terlebih dahulu. Bukankah ini jelas mengambil pujian saya? Saya harap pemimpin dapat membuat keputusan. Petik 2. Parker Omer memandang Nathan Lewis. Nathan Lewis, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jika demikian, saya pikir perlu dijelaskan kepada Tuan Wade. Ya, Nathan Lewis mengangguk tanpa ragu, tetapi kemudian melanjutkan, hanya saja dia tidak benar-benar menemukan makam kuno itu pada waktu itu pencarian saya sendiri. Jika dia benar-benar mengetahuinya, setelah saya pergi, mengapa dia tidak melapor kepada Anda tepat waktu? Mungkinkah mereka, keluarga Wald, ingin menempati makam kuno ini sendirian? Kamu berbicara omong kosong, Brandwald tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lagi pula, sudah beberapa hari. Mengapa Brandwald tidak segera melapor ke Persatuan Seni Bela Diri? Kamu tidak bisa memastikan apakah memang ada makam kuno di sana. Setelah aku pergi, kamu pasti pergi untuk menyelidiki lagi, tapi kamu masih belum mendeteksinya, karena makam kuno itu telah disembunyikan oleh lingkaran sihirku, dan kamu tidak dapat menemukannya. Nathan Lewis memandang Brandwald, dan langsung mengeksposnya. Kamu. Brandwald terdiam setelah diberitahu, dan akhirnya mengertakkan gigi dan menunjuk Nathan Lewis, nak, tunggu aku, dan aku akan menunjukkannya cepat atau lambat. Brandwald berjalan pergi dengan marah. Parker Omer memandang Nathan Lewis dan berkata dengan sikap seorang penatua, kamu terlalu tajam, ini bukan hal yang baik, bahkan jika seseorang melindungimu di belakang, tidak mungkin melindungimu selama sisa hidupmu, jadi kamu bisa lakukan sendiri. Setelah Parker Omer selesai berbicara, dia juga pergi, dan Jared Roy tidak mengikuti Nathan Lewis dari awal sampai akhir, tetapi hanya menatap Nathan Lewis dengan senyuman yang bukan senyuman. Semua orang pergi, dan paviliun penjaga kembali tenang. Tuan Nathan, meskipun Tuan Wade telah berbicara, Anda sebaiknya berhati-hati. Saya menemukan bahwa Anda telah menyinggung banyak orang. Falco Wetner menatap Nathan Lewis tanpa daya dan berkata, jalan menuju kultivasi panjang, dan akan selalu ada batu sandungan. Jika lancar, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa tumbuh, kata Nathan Lewis dengan senyum tipis. Falco Wetner tidak mengerti Nathan Lewis. Alasan Nathan Lewis melakukan ini tidak lebih dari ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya. Dia tidak bisa menghindari ini jika dia ingin meningkatkan kekuatannya. Dan Nathan Lewis tidak bisa berlatih perlahan untuk waktu yang lama, karena ibunya masih menderita. Meskipun Nathan Lewis belum pernah bertemu ibunya, dia tahu bahwa ibunya pasti mencintainya. Dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan ibunya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Melihat Nathan Lewis seperti itu, Falco Wetner menemukan bahwa Nathan Lewis semakin banyak berubah. Dia tidak tahu kapan itu dimulai. Ketinggian yang saya lihat. Di sisi lain, ekspresi Jared Roy sangat suram dalam perjalanan kembali ke rumah Long. Patriark, Tuan Wade telah berbicara, apa yang harus kita lakukan? Jared Roy bertanya dengan suara rendah. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tuan Wade baru saja mengatakan bahwa Nathan Lewis tidak dapat dibunuh, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak dapat ditangkap. Yang saya inginkan bukanlah nyawa Nathan Lewis,
tetapi identitasnya saat ini. Apakah kamu mengerti? Dia memandang George Troy dan bertanya. Mengerti. George Troy mengangguk. Apakah akan membunuh Nathan Lewis atau tidak ada artinya bagi Jared Troy. Yang dia butuhkan hanyalah menangkap Nathan Lewis. Setelah memastikan identitas Nathan Lewis, dia menggunakan Nathan Lewis untuk mengancam adik perempuannya Elizabeth Troy, mengatakan bahwa dia telah menanyainya selama 2 tahun. Rahasia lebih dari 10 tahun adalah hal utama. Bawa orang sendiri dan pergi ke tempat yang dikatakan Nathan Lewis. Jika Anda memutuskan untuk pergi ke sana setelah pengalaman itu, Anda dapat membawa beberapa barang lagi kepada pemimpin Omer. Jika ini benar-benar makam kaisar, ada banyak harta di dalamnya, itu. Jared Troy menyipitkan matanya sedikit. Begitu, Patriark, yakinlah. George Troy mengangguk. George Troy berpartisipasi dalam pengalaman ini, dan semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk dirinya, jadi tidak mungkin George Troy tidak peduli. Setelah pesta perayaan, Nathan Lewis tidak tinggal terlalu lama di ibu kota, tetapi membawa Nebula Troy dan yang lainnya langsung kembali ke Gruyères. Sebelum kembali ke Gruyères, Nathan Lewis pergi ke lembah Dewa Obat, memurnikan salep batu giok hitam dan membawanya kembali bersamanya. Ketika Nathan Lewis bergegas ke rumah sakit dengan salep giok hitam, Tiago Levon dan bawahan Elodie Eden sangat senang melihat Nathan Lewis datang. Nathan Lewis memandang Tiago Levon dan Elodie Eden yang terbaring di ranjang rumah sakit, meskipun mereka masih berbaring di ranjang dan tidak bisa bergerak, mereka sadar dan bisa berkomunikasi dan berbicara dengan normal, tetapi tulang mereka patah dan mereka tidak bisa bergerak. Tiago Levon masih memiliki sebatang rokok di mulutnya, dan ada bawahan yang menjentikkan abu rokok di sampingnya melihat penampilan Tiago Levon, dia tampak sangat santai. Tiago Levon, tulangmu telah hancur dan kamu telah menjadi orang yang tidak berguna. Apakah kamu masih ingin merokok? Kata Nathan Lewis bercanda. Tuan Nathan, Anda memiliki seni menghidupkan kembali orang mati. Selama saya, Tiago Levon, masih bernafas, saya tidak akan takut. Tiago Levon terkekeh. Nathan Lewis juga tersenyum tak berdaya, lalu mengeluarkan salep batu giok hitam. Kamu yakin aku bisa menyembuhkanmu? Jika aku tidak bisa menahannya, mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Setelah selesai berbicara, Nathan Lewis menyerahkan salep batu giok hitam kepada bawahan di sampingnya. Benda ini dibagi menjadi 2 bagian, satu untuk pemberian oral dan satu untuk aplikasi, sekali sehari, jangan lupa. Dimengerti, Tuan Nathan. Bawahan itu mengambil salep intermiten giok hitam, berkata dengan hormat. Tuan Nathan, benda apa yang kamu pegang itu? Kelihatannya gelap, jadi tidak berbahaya bagi kulit. Tanya Elodie Eden dengan cemas. Nathan Lewis tidak menyangka Elodie Eden akan seperti ini, dan dia khawatir dengan kulitnya, jadi dia tidak bisa menahan tawa, sangat sulit untuk menebak apa yang dipikirkan wanita ini. Ini adalah salep batu giok hitam. Dapat meregenerasi dan menyembuhkan tulang, dan juga dapat mempercantik dan menutrisi kulit, membuat kulit orang terlihat seperti bayi yang baru lahir, kata Nathan Lewis datar. Ketika Elodie Eden mendengar ini, dia menjadi sangat bersemangat, dan berkata kepada bawahannya, simpan lebih banyak salep giok hitam untukku. Tiago Levon akan membiarkannya mengambilnya secara internal, jangan mengoleskannya secara eksternal, kulit kasarnya tidak berguna. Setelah mendengar ini, Tiago Levon memutar matanya, dan mereka berdua mulai bertengkar. Nathan Lewis memandangi kedua orang ini, tersenyum tak berdaya, dan pergi setelah tinggal beberapa saat. Dengan salep giok hitam, Tiago Levon dan Elodie Eden hanya perlu seminggu untuk berjalan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Teluk Genuo Villa. Setelah mengetahui bahwa Ariana Smith dan Laida Serio telah kembali, tidak peduli apakah itu William Smith atau Garrison Serio, mereka semua datang ke sini dengan tergesa-gesa. William Smith sudah lama tidak melihat Ariana. Ketika dia melihat Ariana kembali, William Smith menangis dan memeluk Ariana dengan erat. Melihat ayahnya sudah sangat tua, Ariana Smith merasa bersalah di dalam hatinya. Untuk mengikuti Nathan Lewis, dia berkeliaran di luar dan mengabaikan ayahnya di rumah. Ayah, maafkan aku membuatmu menderita sendirian. Ariana Smith terus menyalahkan dirinya sendiri. Gadis bodoh, aku tahu kamu mengikuti Nathan Lewis untuk melakukan hal-hal hebat. Saat kamu kembali kali ini, ayah bisa merasakan perubahan dalam dirimu. William Smith juga senang untuk Ariana, yang tidak ingin melihat anak-anaknya memiliki masa depan. Saat ini, Garrison Serio juga sedang memegang erat tangan Laida Serio, cucu kesayangannya juga banyak berubah saat ini, yang membuat Garrison Serio sangat senang.
Melihat pemandangan di depannya, Nathan Lewis merasa sedikit tersentuh di hatinya. Dia tidak tahu apakah benar atau salah membiarkan Ariana Smith dan Laida Srio menemaninya berkelana dan menjauh dari keluarganya, atau apakah dia sedikit terlalu egois. Tapi untungnya, mereka semua bersatu kembali sekarang dan memiliki waktu hangat yang langka. Nathan Lewis juga memperkenalkan Nebula Troy kepada William Smith dan Garrison Srio. Ketika mereka tahu bahwa Nebula Troy sangat memperhatikan Ariana Smith dan Laida Srio, mereka juga sangat berterima kasih kepada Nebula Troy. Di malam hari, William Smith secara khusus menyiapkan jamuan makan di Dutch Hotel, dan sekelompok orang dengan senang hati duduk bersama dan makan. Baik Laida Srio dan Ariana Smith kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat, sementara Nathan Lewis membawa Nebula Troy, Abigail dan Meyer untuk tinggal di Villa Teluk Genuo miliknya. Nathan Lewis membiarkan Nebula Troy tinggal di sini mulai sekarang meskipun Gruyères adalah kota kecil, Teluk Genuo memiliki lingkungan yang indah dan cocok untuk pensiun. Setelah menenangkan semua orang, Nathan Lewis mengeluarkan pil binatang. Sekarang Nathan Lewis telah mencapai puncak Grandmaster, jika dia memakan pil binatang ini, dia mungkin bisa menerobos ke Wusong. Inti Nathan Lewis emas juga bisa dibentuk di dalam tubuh. Setelah mengikuti penjelasan Nebula Troy, Nathan Lewis kembali ke kamar, langsung menutup pintu, dan bersiap mundur sebentar untuk menerobos ke Wusong. Dengan kata-kata Tuan Wade, Nathan Lewis seharusnya relatif aman selama periode ini, tetapi Nathan Lewis tidak tahu berapa lama keamanan semacam ini bisa bertahan, jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Meskipun Nebula Troy tidak memiliki skill sekarang, tapi untungnya ada serigala salju, bersama Ariana Smith, Laida Srio dan Abigail. Jika musuh benar-benar datang ke pintu, dia juga bisa melindungi Nathan Lewis, jadi Nathan Lewis tidak perlu khawatir. Melihat pil hewan sebening kristal di tangannya, Nathan Lewis menelannya tanpa ragu. Segera setelah itu, gelombang energi spiritual meledak di dantian Nathan Lewis seketika, dan kristal naga di tubuh Nathan Lewis sepertinya terpengaruh, dan cahaya keemasan samar mulai bersinar. Aura di inti binatang ditambah aura yang memancar dari kristal naga akan meledakkan dantian Nathan Lewis secara kebetulan, dan aura-aura terus-menerus bolak-balik melalui tubuh Nathan Lewis. Nathan Lewis dengan cepat mengoperasikan seni kondensasi, terus-menerus menyerap dan memurnikan aura yang mengamuk ini. Dahi Nathan Lewis mulai berkeringat dingin, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak seperti bola, dan kemudian tiba-tiba menyusut kembali. Ketidaknyamanan yang parah menyebabkan Nathan Lewis mengerutkan kening. Nathan Lewis tahu bahwa peningkatan ke alam yang hebat ini adalah ujian besar bagi jiwa dan tubuhnya. Jika dia tidak bisa bertahan, dia mungkin akan diserang balik, dan akhirnya berakhir tanpa tulang yang tersisa. Tubuh Nathan Lewis mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuh emas Nathan Lewis yang tidak bisa dihancurkan dibawa ke titik ekstrim oleh Nathan Lewis. Di luar ruangan, Nebula Troy melihat cahaya keemasan yang terus berkedip di ruangan itu, dengan sedikit kelegaan di wajahnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. 3 hari kemudian, di forum Federasi Seni Bela Diri, sebuah berita terbaru diposting oleh Kepala Federasi Seni Bela Diri, Parker Omer. Makam Kaisar ditemukan di pinggiran ibu kota. Kali ini, makam Kaisar adalah yang terbesar. Setelah penggalian sederhana, tidak ada tanda-tanda makam Kaisar dicuri. Federasi Seni Bela Diri memutuskan untuk memilih makam Kaisar ini untuk sidang seni bela diri kali ini. Itu akan dilakukan, dan undangan akan dikirim kemudian. Berbagai aliran yang menerima undangan secara aktif mempersiapkan persidangan. 10 hari kemudian, persidangan akan dimulai tepat waktu. Persis seperti itu sepotong berita menyebabkan seluruh dunia seni bela diri meledak. Penemuan makam Kaisar adalah sesuatu yang saya bahkan tidak berani memikirkannya, dan itu adalah makam Kaisar terbesar yang telah digali dengan melanggar perampokan. Harta di dalamnya bisa jadi dibayangkan. Hampir semua keluarga aristokrat sekte mulai mempersiapkan persidangan ini, berharap bisa menerima undangan. Pada saat yang sama, di aula keluarga, Jared Troy memanggil semua anggota senior keluarga Troy untuk rapat. Sidang kali ini luar biasa, dan keluarga Troy harus memperhatikannya. Jared Troy, beritahu para tetua dan wali tentang berita yang telah kamu terima, kata Jared Troy kepada Jared Troy. Ya, Jared Troy mengangguk, lalu berkata, aku membawa orang ke situs kali ini untuk mengunjungi makam. Ini memang makam kekaisaran. Ketika segel digali dan pintu makam terbuka, tiba-tiba angin gelap bertiup, dan suara samar terdengar di makam kuno. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi sekarang Federasi Seni Bela Diri telah mengirim seseorang untuk menanganinya, dan itu hanya dapat didekati selama persidangan.
Saya memberi pemimpin Omer mengirim beberapa barang, dan saya mendapat daftar undangan dari pemimpin Omer, Patriark dan semua pelindung. Tetua lihatlah, kata George Troy, mengeluarkan dokumen, dan meletakkan salinannya di depan semua orang. Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan maksimal dalam uji coba ini, tentunya Anda perlu mengenal diri sendiri dan musuh Anda. Memegang daftar itu, Jared Troy sedikit mengernyit. Patriark, apakah ada yang salah? Hati George Troy menegang dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kesempatan uji coba ini, dan dia tidak boleh melakukan kesalahan. Nathan Lewis ini sebenarnya ada dalam daftar uji coba. Tanya Jared Troy. Ya, saya bertanya kepada pemimpin Omer. Inilah yang dimaksud Tuan Wade. Lagi pula, Nathan Lewis menemukan makam kaisar dan memberitahu Tuan Wade. George Troy mengangguk. Nathan Lewis ini telah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia pergi untuk berpartisipasi dalam persidangan, mengandalkan kemampuan kecilnya, pasti tidak mungkin untuk keluar hidup-hidup. Wajah Jared Troy suram. Itu masih berguna, tapi jika dia mati di mausolem, Nathan Lewis yang sudah mati tidak akan berharga bagi Jared Troy. Patriark, mengapa kita tidak melindungi Nathan Lewis selama persidangan? George Troy dengan hati-hati berkonsultasi dengan Jared Troy. Tidak, ujian ini bukan masalah kecil. Bagaimana kita bisa menyisihkan energi untuk melindungi Nathan Lewis? Makam kekaisaran yang begitu besar pasti mengandung banyak sumber daya harta. Kita harus menjarah sumber daya itu sesegera mungkin untuk menghindari serangan sekte lain. Jared Troy menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Lalu apa yang harus kita lakukan? George Troy bertanya dengan malu. Jared Troy ragu-ragu sejenak, lalu menatap seorang lelaki tua di sebelah kanan dan berkata, Pelindung Agung, kalian berlima telah bekerja keras untuk pergi ke Gruyères untuk menangkap Nathan Lewis itu, tetapi kalian harus bertindak secara rahasia, itu yang terbaik, jangan mengekspos dirimu. Kamu tidak bisa membiarkan Nathan Lewis ini pergi ke persidangan. Aku patuh, pelindung agung itu bangkit, lalu pergi dengan beberapa pelindung lainnya. Kelima wali dari keluarga Troy ini semuanya berada di ranah Wuzong, dan masing-masing dari mereka telah melampaui peringkat kelima Wuzong. Kekuatan kelima orang itu sebanding dengan keluarga aristokrat. Bisa dilihat betapa kuatnya keluarga Troy. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Jika Nathan Lewis ingin menghancurkan keluarga Troy dan menyelamatkan ibunya, dia mungkin masih harus menempuh jalan yang sulit. Terlebih lagi, keluarga Troy memiliki pengaruh besar di ibu kota, dan jaringan hubungannya rumit. Bahkan di aliansi seni bela diri, keluarga Troy memiliki hak untuk berbicara, jadi jika Nathan Lewis ingin berurusan dengan keluarga Troy, itu mungkin menjadi seluruh dunia seni bela diri di ibu kota. 5 wali pergi, dan hanya Jared Troy dan beberapa tetua dari keluarga Troy yang tersisa di aula. George Troy tidak berani mengangkat kepalanya di depan orang-orang ini, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengangkat kepalanya. Patriark, jika tidak ada lagi yang harus dilakukan, aku akan turun dan bersiap-siap. George Troy berpikir untuk pergi, merasa terlalu tertekan di sini. Jangan pergi. Jared Troy memanggil untuk menghentikan George Troy, dan kemudian melanjutkan untuk berbicara. George, apa kekuatanmu saat ini? Setelah berlatih sebentar, ketika persidangan selesai, aku memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke Martial Ancestor peringkat keempat. George Troy berkata dengan percaya diri. Sekte bela diri peringkat keempat, itu sangat bagus. Benar-benar tidak banyak orang seusiamu yang bisa mencapai tingkat kekuatan ini. Jared Troy memuji George Troy. Terima kasih, Patriark, atas pujiannya. George berkata dengan bangga. Orang pasti tahu bahwa Jared Troy jarang memuji orang lain, bahkan putranya sendiri, Edward Troy. Jangan berterima kasih padaku dulu. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu bertemu Nathan Lewis, bisakah kamu menangkapnya hidup-hidup? Jared Troy mengajukan pertanyaan yang sangat tajam. George Troy membeku sesaat, lalu menggelengkan kepalanya. Patriark, aku tidak bisa melakukannya, karena Nathan Lewis dapat membunuh Watanabe Ichiro itu, dia sepertinya lebih kuat dariku. George Troy sangat tulus dan tidak akan menutupi kekuatannya memang kalah dengan Nathan Lewis. Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah dengan kekuatanmu, kamu akan sangat menderita selama persidangan. Pada akhirnya, kamu tidak akan mendapatkan sumber daya apapun, dan kamu mengambil nyawamu sendiri, kata Jared Troy dengan cemas menghadapi. Setelah George Troy mendengar ini, jantungnya berdetak kencang, dia tahu bahwa pekerjaannya yang luar biasa ini mungkin akan hancur. Patriark, untuk keluarga Troy,
aku bersedia memberikan segalanya, termasuk hidupku. George Troy mulai bersumpah ke langit. George, kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Aku akan mengatur agar kamu pergi ke persidangan ini, tapi aku sudah mengirim Edward kembali. Ketika saatnya tiba, kalian berdua akan membentuk tim untuk berpartisipasi dalam persidangan, Jared Troy berkata dengan lega. Ketika George Troy mendengar ini, dia terkejut, tetapi dia tidak punya hak untuk menolak. Dia hanyalah cabang sampingan dalam keluarga Troy. Meskipun beberapa pelayan memanggilnya Tuan Muda Troy, di mata anggota senior keluarga Troy, dia adalah George Troy. Namun, George Troy juga diam-diam menghela nafas lega. Meskipun protagonis persidangan menjadi Edward Troy, bagaimanapun, dia juga bisa mengikutinya. Yang dibutuhkan George Troy sekarang adalah kesempatan. Semuanya tunduk pada pengaturan patriark. George Troy berkata dengan hormat, tidak berani menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Baiklah, turun, bersiaplah. Jared Troy melambaikan tangannya. George Troy mundur, tetapi saat dia keluar, penghinaan di wajah George Troy menghilang, digantikan oleh wajah dingin, dan ketegasan muncul di matanya. Sebagai orang paling berbakat dari generasi muda, George Troy telah berkultivasi kerana Wuzong dengan sumber daya yang terbatas. Dia telah bekerja keras sepanjang waktu, sehingga suatu hari, garis keturunannya dapat menjadi penguasa keluarga Troy. Dilihat turun ke atas, dia saat ini kadang-kadang bahkan lebih buruk daripada seorang pelayan, dan dia hidup dengan hati-hati, karena takut beberapa kata akan menyinggung Jared Troy dan langsung dihapuskan. George Troy tahu betul bagaimana Jared Troy menjadi kepala keluarga, dia tahu bahwa selama dia menahannya, cepat atau lambat hari itu akan muncul. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.